Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Rahmatullah dengan NIM 3333230075. Saya dari kelompok 23 di tutorial pengendalian dan penjaminan mutu pada shift 2. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan pada shift 2 untuk nama soal nomor 1. Perusahaan minuman ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui AQL-nya 0,6% dan risiko produsen sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan LQL-nya 2,8% dengan risiko 12%. Tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Oke, di sini kita akan mengerjakannya menggunakan software Studio di mana tahap pertama ini kita akan menginstal package terlebih dahulu. Package seperti ini itu acceptance sampling, terus diaktifin package-nya, lalu kita membuat definisi dari unsur peluang produsen, unsur peluang konsumen, dan membuat rencana sampling. Lalu setelah dibuat rencana samplingnya, kita tampilin rencana samplingnya, lalu dievaluasi, dan kita membuat kurva OC. Nah, di mana di sini untuk KKL-nya tadi itu 0,6% dan untuk risiko produsennya ini sebesar dan untuk si risiko produsennya sebesar 4% dan di sini untuk yang LKL-nya ini kita akan mengunsur si peluang konsumen untuk LKL ini 0,2,8, terus untuk si resiko konsumennya ini 1,2. Setelah kita membuat rencana sampling lalu menampilkan rencana sampling dengan sintaks seperti ini. Selanjutnya kita menampilkan OC curve atau kurva OC. Setelah itu kita running. Karena saya sini sudah menginstal package-nya, kita landing aja langsung, kita tutorial enter. Nah, bisa didapat untuk number size-nya ini sebanyak 273. Nah, untuk maksimum batas dari C-nya penerimaannya itu 4 dan batas dari penolakannya ini 5. Di mana untuk produk cacat dengan 0,6% itu maksimal diterima sebesar 9,6%. Di mana ini tuh nggak memenuhi harapan dari produsen karena melebihi batas maksimal yaitu 0,97. Sedangkan untuk harapan konsumen ini dengan cacat 2,8% dengan maksimal penerimaan 1,2% itu memenuhi harapan konsumen di mana untuk sampling plan ini sebesar 1,18%. Nah, ini untuk soal yang nomor 1, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di mana untuk tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2.000 unit suku cadang. Perusahaan menetapkan LKL-nya 0,7% dengan risiko produsen 2%. Dan LKL-nya 3% dengan risiko konsumen 10%. Oke, di sini ya, ini kurang lebih sama ya untuk penyelesaian sitaknya cuma ditambahin seperti ini untuk mengidentifikasi jumlah silot itu sebanyak 2.000 lalu AKL-nya 0,7% dan risiko produsennya sebesar 2%, lalu identifikasi peluang konsumennya dengan LKL-nya 3% dan risiko konsumennya 10%. Lalu kita membuat rencana sampling. Ini sama, cuma diganti pendefinisian aja, diganti strip. Ini untuk nomor 2 jadi 2. Lalu kita dibuat kurva OC-nya. Kita menampilkan sampling, mengevaluasi sampling, lalu dibuat kurva OC-nya. Setelah itu kita running. Nah, dari hasil running itu bahwa sampel size atau N ini sebanyak yang diambil itu dari 2.000 itu 349. Di mana untuk batas penerimaan itu sebanyak 6 dan batas penolakannya sebanyak 7. Selanjutnya untuk cacat untuk harapan konsumen ini tidak memenuhi harapan produsen. PRP ini tidak memenuhi harapan produsen. Kenapa? Karena dari 0,7% cacat yang maksimum diterima ini 9,8% itu tidak memenuhi plan sampelnya tidak memenuhi harapan konsumen karena melebihi batas maksimum. Itu. Terus yang kedua untuk harapan konsumen itu dari 3% cacat, itu maksimal yang diterima ini 10%, maka di sini yang diterima di sini itu diterima karena memenuhi harapan konsumen dari sampling plan-nya karena em, di bawah dari si maksimum si penerimaannya yaitu 9,9%. Nah, sedangkan maksimumnya 10%, jadi masih memenuhi harapan konsumen.
Selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL-nya 2% dengan risiko 6%, LQL-nya 4% dengan risiko 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah untuk NL-nya 80, CL-nya 4, RN-nya 8. Yang untuk soal yang B ini NL-nya 120, C2-nya 6, R2-nya 12. Nilai probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Oke, di sini kita masuk ke soal yang nomor 2. Yang pertama ini kita definisi dulu lotnya sebanyak 7.000, AQL-nya 2%, dengan risiko produsennya 6%. Lalu di definisinya juga peluang konsumen dengan sebesar 4% dan risiko konsumennya sebesar 8%. Nah, lalu kita masuk ke soal nomor 3A dengan N, yaitu sampelnya diambil itu 80 dengan batas penerimaannya 4 dan batas penolakannya 8. Ini sama untuk membuat rencana sampling, mengevaluasi rencana sampling, lalu menampilkan kurva OC-nya. Nah, kita running aja untuk yang soal 3A. Nah, untuk yang soal 3A ini dapat tulisnya dari sampel size-nya itu 80 dengan dengan C-nya 4 dan R-nya 5. Nah, dari deskripsi dari evaluasi ini bahwa 2% cacat dari produk itu dengan maksimal penerimaannya itu sebanyak 9,4% itu tidak memenuhi harapan dari produsen karena sampel plan-nya ini lebih dari maksimum yang diterima yaitu sebesar 9,7%, sedangkan maksimumnya 9,4%. Nah, untuk yang CRP-nya ini ataupun harapan konsumen, yaitu dari 4% cacat produk, itu yang diterima ini 8%. Nah, ini tuh memenuhi harapan konsumen, di mana untuk planningnya, ready sample planning ini sebesar 7,8% dari maksimalnya 8%. Ini untuk soal yang nomor 3A. Selanjutnya untuk yang soal nomor 3B dengan N120, C-nya 6, dan R-nya 12. Dengan ini lalu kita buat langsung aja kita running. Nah, dari soal ini bahwa dari 120 sampel terus 120 sampel terus si C-nya 6 dan R-nya 7 ini dapat kita simpulkan bahwa tidak si sampling ini itu tidak memenuhi harapan dari produsen di mana untuk 2% produk yang cacat itu yang diterima itu sebesar 9,4%. Tetapi dari sampel plan kita ini sebesar 9,8%, jadi tidak memenuhi harapan produsen. Sedangkan untuk yang CRP atau harapan konsumen dari 4% produk cacat ini maksimal yang diterima ini 8%. Maka dari itu dari soal ini tuh masih memenuhi harapan konsumen karena dari sampel plan kita masih di bawah 8% itu sebesar 7,9%. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.